Oke, selamat pagi teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama saya Delino Anugrahno dengan nomor NIM 19104163 jurusan Prodi S1 Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya menampilkan yaitu PowerPoint pertemuan mata kuliah kartografi tematik dari pertemuan 1 sampai 5 dengan jumlah slide yaitu 25 slide. Mata kuliah ini diajar oleh Ibu Rosalina Kumalawati, yaitu dosen Prodi S1 Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi langsung saja pada pertemuan pertama, yaitu pengantar kartografi tematik. Apa itu kartografi tematik? Kartografi tematik sendiri lebih fokus kepada memvisualisasikan informasi geospasial dan berfokus pada pembuatan peta yang menunjukkan tema tertentu. Nah, jadi peta tematik itu fokus kepada memvisualisasikan suatu informasi geospasial gitu. Terus lanjut ke slide selanjutnya. Tahapan dalam kartografi bisa teman-teman lihat, yaitu ada 5 tahapan dalam pembuatan peta tematik ini, yaitu pertama perencanaan, yang kedua analisis data, yang ketiga visualisasi, yang keempat kontrol kualitas editing, yang kelima produksi. Kemudian hasil produksi ini dicetak teman-teman. Lanjut, penyajian peta tematik. Penyajian peta tematik antara lain sebagai berikut. Ada banyak sih, bisa teman-teman lihat sendiri, mungkin baca sendiri ya, dari peta dasar, peta koroplet, peta diagram, peta isolin, peta distribusi, peta alir, mungkin bisa teman-teman baca sendiri ya. Kita lanjut. Nah, langkah pembuatan peta. Langkah awal pembuatan peta yang harus dilakukan adalah pengumpulan data. Nah, dilanjutkan dengan pengolahan data dan penyajian data yang telah diolah ke dalam bentuk peta. Kemudian langkah kedua dalam prosedur pemetaan adalah proses pemetaan mapping, yang selanjutnya disebut sebagai tahap penyajian data. Dan tahap akhir pada tahap penggunaan peta ini, para pengguna peta harus dapat mengembalikan atau merubah gambaran simbol dalam peta ke dalam bentuk penampakan yang sebenarnya. Ada 3 langkah ya teman-teman dalam pembuatan petanya. Kemudian lanjut lanjut ke pertemuan kedua jadinya teman-teman pada mata kuliah kartografi tematik. Sebagai berikut, pengertian peta dalam kartografi. Peta merupakan alat untuk melakukan komunikasi antara pembuat peta dan pengguna peta, sehingga peta dituntut untuk dapat menyajikan fungsi dan informasi dari objek yang digambarkan secara optimal. Nah, itu jadi ilmu ini mempelajari tentang masalah perpetaan seperti dikatakannya. Kemudian seorang yang ahli dalam bidang perpetaan disebut juga sebagai kartografer. Nah, lanjut. Tujuan umum kartografi bisa teman-teman lihat adalah membuat peta dimulai dari mengumpulkan data, merus data, menggambarkan data ke dalam bentuk peta, dan mereproduksi atau mencetak peta ke dalam bentuk peta. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada ini klasifikasi kartografi. Bisa dilihat ada 4 ya teman-teman. Ilmu kartografi diklasifikasikan sebagai berikut. Ada 4 nih katanya. Kartografi dasar, kartografi topografi, kartografi teknik, kartografi tematik. Lanjut. Nah, ini pengertian klasifikasi kartografi. Ada 4 yang tadi. Jadi ini penjelasannya apa itu dari keempat itu, kartografi itu. Bisa teman-teman baca mungkin sendiri ya. Oke, kita lanjut. Fungsi dari peta itu sendiri. Fungsinya, menurut Sinaga tahun 1992, kegunaan peta antara lain untuk kepentingan pelaporan, peragaan, analisis, dan pemahaman dalam interaksi dari objek atau kenampakan secara keruangan atau spatial relationship. Nah, jadi katanya sebagai alat bantu, katanya peta mempunyai peranan yang penting terutama dalam melakukan pengamatan lapangan, laporan penelitian, atau dalam mempelajari berbagai fenomena yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Oke, lanjut. Peta tematik, mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk pengertiannya ini banyak
mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Komposisi peta rupa bumi dan peta tematik bisa dilihat juga, teman-teman bisa baca sendiri ya ini. Nah, dan lanjut pengertian komposisi. Ini komposisi peta atau disebut juga dengan tata letak peta atau layout peta. Komposisi itu merupakan unsur yang penting katanya. Nah, seperti yang tertera di layar, bisa teman-teman lihat sendiri. Lanjut. Ini komposisi peta tematik. Nah, ini komposisi peta tematik ya. Ada 3 model komposisi peta tematik, bisa teman-teman baca juga sendiri. Ada model pertama, komposisi dalam bingkai. Kemudian model kedua, komposisi jajar dalam bingkai. Kemudian model ketiga, komposisi bersusun dalam bingkai. Lanjut kita lihat. Nah, ini kembali lagi. Nah, ini contohnya teman-teman. Pada gambar ketiga ini ada poin-poinnya. Poin pertama judul peta tematik, poin kedua skala angka dan garis, poin ketiga orientasi peta, 4 garis tepi peta, yang kelima dan lintang dan bujur, yang poin ke-6 sumber peta, poin ke-7 legenda, poin ke-8 insert peta, poin ke-9 membuat peta. Lanjut. Mungkin ini bisa teman baca sendiri ya. Lihat sendiri, pause aja videonya nanti. Lanjut kita. Ini sama juga. Lanjut kita buka yang lainnya. Sama juga ini. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini. Oh iya, ini penjelasannya ini ya. Pada gambar 5 ini komposisi bersusun dalam bingkai peta tematik. Jadi bentuk komposisi model ini lebih tepat diterapkan untuk peta-peta lepas, bukan sebagai peta hasil penelitian yang dijilid dalam bentuk buku. Nah, jadi peta yang tadi itu yang ini gambar 5 ini tidak disarankan, bukan tidak disarankan sih, tidak bisa digunakan dalam proses penelitian, peta hasil penelitian. Jadi tidak cocok. Jadi ini sekedar sebagai mungkin tempelan dinding lah gitu. Lanjut. Kemudian lanjut. Komponen peta tematik. Nah, pada tematik mempunyai tema. Peta tematik merupakan peta yang mempunyai tema tertentu katanya. Kemudian peta tematik menggambarkan kenampakan informasi atau data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Nah, lanjut. Mungkin baca sendiri ya teman-teman ya. Ini banyak soalnya. Lanjut. Judul peta tematik. Nah, mungkin bisa dibaca juga oleh teman-teman. Lanjut. Kemudian ini model gambar 6 ini model penempatan judul peta di luar bingkai peta. Oh, ini yang tadi. Oh iya. Ini tebal huruf. Nah, ini dia. Dalam penulisannya pada peta. Nah, tebal huruf juga dapat dibuat variasi. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Sesuaikan dengan lebar kertasnya. Ini dia modelnya. Nah, model pada bagian A, judul peta, peta administrasi. Bagian B, peta penggunaan lahan Kecamatan Sukabumi tahun 2004. Bagian C, peta daerah rawan longsor Kabupaten Lampung Barat tahun 2004. Bagian D, peta kemiringan lereng daerah aliran sungai Weibesai tahun 2004. Bagian E, peta rupa bumi Kabupaten Muara Bungo. Ini merupakan gambar 7 model pembuatan peta. Kenapa? Kan dasar tematik. Nah, peta tematik jadi peta tematik itu memerlukan data dan peta dasar. Nah, data merupakan informasi yang akan dipetakan sesuai dengan tema peta yang dibuat. Nah, jadi peta tematik ini selalu menyesuaikan tema dan perlu adanya peta dasar seperti peta rupa bumi. Jadi begitu. Oke, selesai teman-teman. Sekian poin-poin yang bisa saya sampaikan, saya terangkan kepada teman-teman. Mohon maaf jika memang banyak salah. Saya menyadari semua itu, tapi ya setidaknya bisa ya memberikan ilmu lah sedikit untuk teman-teman. Jadi nanti mungkin saya bisa kasih linknya yang mau download mungkin PowerPoint ini bagi teman-teman yang mau. Jadi terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Salam geografer.